teman-teman, pada kali ini saya akan membahas mengenai teori Cobweb dan juga asumsi-asumsi yang mendasari teori tersebut. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana harga dan jumlah produksi dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu, terutama pada sektor pertanian. Teori Cobweb menjelaskan bahwa fluktuasi harga dan jumlah produksi terjadi karena produsen menentukan produksi berdasarkan harga masa lalu. Artinya, keputusan petani untuk menambah atau mengurangi produksi biasanya didasarkan pada harga yang mereka lihat di periode sebelumnya. Dalam konteks sektor pertanian nih, penawaran tidak bisa langsung menyesuaikan perubahan harga yang terjadi saat ini. Hal ini dikarenakan proses produksi membutuhkan waktu mulai dari penanaman sampai panen. Akibatnya ada jeda waktu atau yang disebut dengan time lag. Nah, penyesuaian jumlah produksi baru terlihat pada periode berikutnya. Pada pergerakan harga dan jumlah produksi yang tertunda, inilah yang akhirnya membentuk pola seperti jaring laba-laba. Ketika digambarkan dalam kurva permintaan dan penawaran, pola ini yang kemudian dikenal sebagai Cobweb pattern. Nah, dalam teori Cobweb terdapat 3 asumsi nih utama yang dipakai. Yang pertama, pasar berada dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Dalam kondisi ini, produsen hanya bereaksi terhadap harga pasar. Mereka tidak punya kemampuan untuk menentukan harga sendiri dan produksi mereka dianggap tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kondisi pasar secara keseluruhan. Yang kedua, ada proses produksi membutuhkan waktu. Karena ada jeda waktu antara keputusan produksi dan panen seperti time lag tadi, produsen tidak bisa langsung menyesuaikan penawaran sesuai harga terbaru. Mereka baru bisa merespon harga pada periode berikutnya. Ketiga, harga ditentukan oleh jumlah barang yang masuk ke pasar. Jika jumlah barang sedikit, maka harga akan naik. Jika barang melimpah, maka harga akan turun. Nah, harga inilah yang kemudian mempengaruhi keputusan produsen pada siklus berikutnya. Ketiga asumsi inilah yang menjelaskan mengapa fluktuasi harga dan jumlah produksi bisa terjadi secara berulang. Nah, teman-teman, setelah memahami konsep dan asumsi dari teori Cobweb tadi, sekarang kita bisa melihat bagaimana teori ini bekerja dalam sebuah contoh nyata. Itu sebabnya selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan contoh kasus untuk melihat pola Cobweb secara lebih jelas. Oke, baik teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu contoh kasus dari teori Cobweb. Kali ini kita menggunakan produk hasil pertanian, yaitu jagung. Pada kondisi keseimbangan pasar, harga jagung berada di angka 6.000 per kilogram dengan jumlah produksi sekitar 100 kilogram. Namun, ketika cuaca mulai tidak menentu dan terjadinya kekeringan, produksi jagung menurun hingga 60 kg. Penurunan pasokan inilah yang membuat harga naik cukup tajam, dari Rp6.000 menjadi Rp7.500 per kilogram. Kenaikan harga tersebut membuat para produsen tertarik meningkatkan pasokan, sehingga produksi yang semula hanya 60 kg naik menjadi 120 kg pada periode berikutnya. Masuknya jagung dalam jumlah yang sangat besar ke pasar membuat pasokan menjadi berlebihan, dan kondisi inilah yang mendorong harga turun kembali hingga mencapai Rp5.000 per kilogram. Pada perubahan jumlah produksi dan harga yang terus bergerak naik turun seperti ini, tanpa langsung kembali ke titik awal, menciptakan rangkaian fluktuasi yang berulang. Inilah yang kemudian membentuk pola jaring laba-laba atau yang kita kenal dengan teori Cobweb pada kurva permintaan dan penawaran. Jadi, kesimpulan dari teori Cobweb adalah dapat kita simpulkan dari contoh kasus di atas adalah bagaimana perubahan produksi dan harga yang saling mengejar akhirnya membentuk pola Cobweb pada kurva permintaan dan penawaran. Fluktuasi ini muncul karena produsen merespon harga masa lalu, sementara proses produksi membutuhkan waktu. Semoga dengan video ini teman-teman semua dapat memahami bagaimana pola jaring laba-laba dapat terbentuk dalam dinamika pasar komoditas pertanian. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kami.